Halo semuanya, kita jumpa lagi di On Talk. Edisi kali ini kita akan bahas satu topik yang lumayan seru tentang disfungsi ereksi atau yang lebih kita kenal sebagai impotensi. Konon kabarnya impotensi ini bisa mengakibatkan hubungan perselingkuhan atau bahkan lebih jauh lagi bisa mengakibatkan perceraian. Untuk membahas masalah ini, kita bahas dengan Dokter Yura dari On Clinic Indonesia. Halo dokter. Halo Maya. Apa kabar dok? Baik. Dok, ini saya baca beritanya Ya. dok. Katanya di salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ya dok, Ya. di sana ada tren perceraian yang cukup tinggi Ya. yang diakibatkan karena disfungsi seksual dari suami. Jadi di sana karena disfungsi ereksi sang suami mengakibatkan perceraian. Agak gawat juga ya dok ya. Kenapa bisa separah itu ya dok ya? Oke, jadi begini. Bagi sebagian suami istri, seks mungkin bukan hal yang utama dari perkawinan, tapi itu sangat penting karena bagaimanapun juga seks itu merupakan sebuah bentuk komunikasi paling intim antara suami dan istri. Jadi kalau seksnya terhambat karena disfungsi seksual misalnya, tentu komunikasi mereka jadi terhambat juga kan? Iya. Nah, kalau komunikasi sudah tidak lancar, tentunya akan mengakibatkan hubungan semakin renggang dan bahkan bisa berantakan. Jadi ya sangat mungkin disfungsi seksual suami bisa berpotensi menyebabkan perceraian. Tentunya diawali juga dengan perselingkuhan dulu ya, berselingkuh lalu terus Betul, ya. Kalau si istri tidak mendapatkan kepuasan dari suami, ya potensinya jelas ada. Sebuah survei yang dilakukan pada 13 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia beberapa tahun yang lalu, menemukan 64% perempuan tidak mendapatkan kepuasan dalam kehidupan seksual mereka. Dan sebagian besar penyebabnya karena suaminya disfungsi ereksi. Cukup mengkhawatirkan pastinya. Ya, tentunya selain disfungsi ereksi, ejakulasi dini juga jadi salah satu faktor ya dok. Oke, ya betul sekali itu. Kedua jenis disfungsi seksual itulah yang sering dialami pria. Dan trennya sekarang tidak hanya pria di usia di atas 50 tahun, tapi banyak juga dialami oleh pria antara usia 20 sampai 30 tahunan. Ya, inilah yang kemudian membuat para pria. Jadi kalau pakai istilah sekarang nih, kena mental lah ya. Merasa bersalah karena tidak bisa memuaskan pasangannya, merasa rendah diri, merasa tidak punya harga diri, lalu depresi. Nah, kalau sudah begini, keadaan malah makin memburuk biasanya. Nah, kalau seandainya misalnya di luar sana mungkin ada para suami yang sudah mengalami kejadian seperti ini. Apa nih dok yang harus dilakukan? Ya tidak harus melakukan terapi, pengobatan ya. Oke, tapi jangan mencoba mengobati sendiri ya. Harus ke ahlinya. Dan kalau sudah begini, mungkin harus ada komunikasi ya dengan pasangan atau istri ya dok ya. Sudah tentu itu ya. Kalau suami mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera bicarakan dengan istri. Dan diharapkan istri juga memahami kondisi suaminya. Karena dukungan psikologis, apalagi dari orang terdekat, juga sangat diperlukan untuk mempercepat penyembuhan. Mungkin dokter bisa memberikan saran bagaimana para suami atau para bapak-bapak misalnya ya, bagaimana mencegah impotensi dan juga ejakulasi. Oke, menjaga pola hidup sehat itu yang utama ya. Makan makanan bergizi, rutin berolahraga, cukup istirahat, jangan merokok, dan yang penting menghindari stres nih, serta jangan malu dan ragu untuk berobat. Baik, terima kasih Dokter Lila untuk bincang-bincang kita. Sama-sama. Nah teman-teman, kira-kira tagline yang pas untuk topik kita kali ini adalah seks hebat, rumah tangga kuat. Setuju?
Cukup sekian untuk edisi kali ini. Tetap menjalankan gaya hidup sehat agar terhindar dari gangguan kesehatan, termasuk juga gangguan seksual. Jangan lupa untuk simpan nomor telepon On Clinic Indonesia di bawah ini sebagai referensi terpercaya untuk mengatasi impotensi dan juga gangguan ejakulasi dini. Sampai jumpa.